Operasi pencarian korban longsor yang menerjang desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resmi ditutup setelah 22 hari pelaksanaan. Total 101 kantung jenazah berhasil dievakuasi, sementara 20 jiwa masih dinyatakan hilang. Setelah 22 hari operasi pencarian korban longsor yang menerjang desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resmi ditutup. Selama 22 hari pelaksanaan, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 101 body pack. 83 jenazah berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Barat, serta 12 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. Namun sampai penutupan operasi SAR ini, masih ada 20 jiwa yang belum ditemukan atau dinyatakan hilang. Kepala SAR Bandung menyebut perwakilan keluarga korban yang kerabatnya belum ditemukan sudah dimediasi oleh pemerintah daerah terkait tutupan operasi pencarian. Dari hasil mediasi yang dilakukan pada hari ke-14 yang dilaksanakan oleh Pak Sekda, dalam hal ini sebagai Incident Commander. Jadi Basarnas artinya dibantu oleh pemerintah daerah dalam mediasi kepada pihak keluarga korban. Di dalam pelaksanaan operasi SAR telah dihentikan. Artinya keluarga korban bisa menerima dengan ikhlas terhadap keluarga yang belum diketemukan. Meski telah ditutup, Basarnas tetap akan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Bencana tanah bergerak di desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah membuat 2.400 orang mengungsi dan 700 rumah rusak dan roboh. Tanah bergerak yang dipicu hujan terus-menerus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah memaksa ribuan warga mengungsi. Peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur. Di Desa Padasari, selain banyak jalanan yang retak, ada 700 rumah yang rusak dan roboh. Akibatnya, penduduk desa harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Menurut salah seorang warga desa Padasari, Arifin, bencana tanah bergerak belum pernah terjadi sejak tahun 1964. Ceritanya awal dari malam Senin, Minggu Senin itu kan hujan besar. Terus kemudian tanah-tanah mulai retak. Awalnya retak kecil, dikirain retak biasa. Setelah saya keluar dari rumah, ada tangga saya yang bilang, Bapak Ilham itu kok tanahnya bergerak. Ya udah kalau bergerak itu sekalian aja minggir dari sini. Setelah malam Selasa ada pengumuman katanya Padasari suruh dikosongkan, semua kan orang panik. Kirain retak-retak biasa, terus tambah hari tambah kok selut gede. Semua warga disuruh ngungsi, dikeluarin dari katanya Padasari bencananya terlalu besar, disuruh dikosongkan. Menurut BPBD Kabupaten Tegal, lebih dari 2.400 warga desa Padasari dievakuasi ke lokasi pengungsian. Namun di tempat pengungsian banyak warga yang mengalami infeksi pernafasan akut. Lubang raksasa di Aceh Tengah kian meluas. Deteksi penyebab pergerakan tanah di lokasi tersebut, pemerintah libatkan peneliti Universitas Siak-Kuala untuk observasi dengan pengujian geolistrik. Pergerakan longsoran tebing lubang raksasa di desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Kementerian Pekerjaan Umum bersama peneliti dari Universitas Siak-Kuala terus melakukan observasi menelusuri penyebab pergerakan tanah. Tim Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengeboran di sejumlah titik untuk mengambil sampel tanah di lokasi lubang raksasa guna membaca struktur lapisan bawah permukaan dan potensi longsor susulan. Observasi melibatkan peneliti dari Universitas Siak-Kuala untuk menelusuri penyebab pergerakan tanah di bawah permukaan. Peneliti Universitas Siak-Kuala melakukan uji geolistrik untuk mendeteksi erosional piping atau pergerakan air bawah tanah yang diduga memicu amblasan. Yang kita lakukan ini adalah untuk mendeteksi apakah betul ya, apakah mungkin akan ditemukan gitu ya dari pengujian kami itu keberadaan air tanah tadi.
yang menjadi apa istilahnya? Kalau memang itu adalah sebuah proses erosional piping tadi, mudah-mudahan gitu ya kita dapat menemukan gitu ya keberadaan aquifer atau lapisan yang mengandung air di bawah tanah. Itu kira-kira yang kita lakukan. Dan kami juga membawa satu alat lagi sebenarnya, teman, bukan untuk keperluan mendeteksi keberadaan air tanah tadi. Kita ada membawa seismometer yang nantinya juga akan bisa digunakan untuk menduga kira-kira ketebalan lapisan yang cukup lunak di atas ini berapa dalam. Ya, kita akan gunakan seismometer, cuman hari ini mungkin nggak tahu, tergantung situasi, kalau misalnya memang sempat. Sebelumnya, fenomena alam lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah semakin meluas. Tanah ambles tersebut terus melebar dan menelan lahan pertanian serta perkebunan produktif milik warga. Pergerakan tanah yang hingga kini belum berhenti memicu ancaman serius bagi permukiman dan sumber penghidupan masyarakat di kawasan tersebut. Lubang raksasa yang sebelumnya diperkirakan memiliki luas mencapai 3.000 meter persegi kini dilaporkan terus meluas secara signifikan. Longsoran di pinggir tebing lubang tersebut menggerus lahan pertanian warga dengan kecepatan 1 hingga 5 meter setiap harinya. Kondisi ini membuat para petani hanya bisa pasrah. Tanaman yang sebelumnya masih sempat diselamatkan kini sudah tidak mungkin dijangkau karena berada di zona merah yang sangat berbahaya dan rawan longsor susulan. Dari Aceh Tengah, Yusriyadi Anyus melaporkan. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ramai penumpang di momen libur panjang Tahun Baru Imlek. Sejumlah penumpang sengaja memanfaatkan momen liburan untuk berlibur dan pulang ke kampung halaman. Sejak pagi tadi, ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang Bandara Suta didominasi keluarga dan masyarakat yang ingin berlibur atau pulang ke kampung halaman. Di momen libur panjang Tahun Baru Imlek, menurut data pengelola Bandara Suta, peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Dan hari ini diperkirakan penumpang mencapai 161.000 atau naik 17% dibandingkan hari biasa. Begitu pula dengan peningkatan pergerakan pesawat yang tembus hingga 1.124 penerbangan, baik keberangkatan maupun kedatangan. Saya mau pulang kampung, mau ke Singkawang. Oh, Singkawang kan memang kalau Imlek selalu rame ya. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari atau gimana? Oh, kalau dari saya tentu saja udah dari jauh hari, karena kan saya juga kerja ya harus juga izin ke perusahaan. Terus emang di Singkawang kan selalu rame juga, jadi Imlek emang takut banget tiket pesawatnya habis. Terus bandara udara di Singkawang emang masih baru, jadi takut banget tiket habis. Libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek, Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur dipadati calon penumpang. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan waktu libur panjang untuk pulang ke kampung halaman. Area keberangkatan Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur dipadati ratusan calon penumpang. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam momen libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek yang berlangsung hingga Selasa mendatang. Salah satu penumpang mengatakan bahwa momen libur panjang ini sengaja ia manfaatkan untuk pergi berlibur bersama keluarga. Saya mau mudik ke Riau, ya, daerah Indragiri Hulu. Sama keluarga? Sama keluarga. Ini dalam rangka libur panjang? Dalam rangka libur panjang. Kebetulan juga kan sekarang mau munggahan. Jadi sekalian libur panjang, sekalian munggahan. Diperkirakan peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga hari Senin besok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara di Yogyakarta, lonjakan signifikan jumlah penumpang di 2 stasiun, yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. PT Kereta Api Indonesia Daop 6 mencatat ada lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan turun di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara Stasiun Lempuyangan memberangkatkan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada libur panjang Imlek, Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan.
Ya, kita ke Cipularang. Pemirsa, memasuki libur panjang Tahun Baru Imlek, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai cenderung padat. Minggu pagi kendaraan pribadi mendominasi di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan warga Jabodetabek untuk berwisata ke sejumlah lokasi di Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan ramainya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung masih akan terjadi hingga Senin besok. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, masih relatif normal. Ya, libur panjang Tahun Baru Imlek lebih dari 10.000 kendaraan memadati kawasan Simpang Gadok, Puncak, Bogor. Urai kemacetan, polisi memperlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap dan sistem satu arah. Antrean kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor terjadi di eksit tol Ciawi. Diperkirakan lebih dari 10.000 kendaraan melintas menuju kawasan wisata Puncak. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan menuju kawasan Puncak. Di antaranya Simpang Gadok, Pasir Angin Megamendung, dan Pasar Cisarua. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memperlakukan sistem ganjil genap secara situasional. Di kamera CCTV juga terdapat beberapa kepadatan tadi pagi dalam hambatan-hambatan yang terjadi di Pasir Muncang, lalu kemudian Simpang Megamendung, lalu kemudian Lokawiratama dan Pasar Cisarua. Momen libur Tahun Baru Imlek dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga, Kota Bandung. Wisatawan dari luar daerah terus memadati kawasan Jalan Braga untuk bersuah foto dan berwisata kuliner. Deretan bangunan heritage yang indah membuat para wisatawan kembali berkunjung dan berjalan-jalan di kawasan Braga. Banyaknya kuliner membuat para wisatawan dari berbagai daerah datang dengan kendaraan hingga memadati kawasan Jalan Braga. Selain itu, objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros juga disediakan di kawasan Braga untuk menyambut momen libur panjang. Diprediksi kepadatan wisatawan akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Kita ke Yogyakarta. Pemirsa, kawasan Malioboro dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Imlek. Selain untuk menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk dijadikan oleh-oleh. Ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja sekaligus bersuah foto dengan latar ikonik bertuliskan Jalan Malioboro. Para wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti jajanan khas Jogja, bakpia. Aneka jenis pakaian dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu oleh-oleh yang diburu para wisatawan. Lonjakan wisatawan diprediksi akan terus terjadi di Jogja hingga Senin besok. Kembali ke Jakarta, pemirsa. Jakarta Birdland menjadi salah satu spot wisata favorit keluarga untuk mengenal beragam burung di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Di sini pengunjung bisa menghabiskan liburan bersama keluarga dengan melihat lebih dari 300 ekor burung dengan 70 jenis berbeda. Konsep yang ditawarkan Jakarta Birdland juga cukup unik, yakni kita memasuki kandang burung karena burung di sini dibiarkan lepas begitu saja sehingga pengunjung bisa berinteraksi langsung. Burung-burung yang termasuk dalam satwa yang dilindungi ini dapat diberikan makan secara langsung dan dibantu dengan guide yang ada. Untuk harga tiket masuknya dibanderol mulai dari Rp60.000 untuk hari biasa dan Rp100.000 di akhir pekan. Jadwal atraksi burung dimulai setiap hari pukul 10 pagi hingga 4 sore. Jadi mau selalu pergi yang dari aku.
Masih dari Jakarta, pemirsa, Pemprov DKI menggelar rangkaian event meriah dalam rangka menyambut Hari Imlek 2026. Salah satunya adalah Jakarta Light Festival yang menyuguhkan instalasi lampu dan lampion bertema Imlek. Jakarta Light Festival berlangsung di kawasan Bundaran HI, dihiasi berbagai instalasi lampu dan lampion berwarna-warni bertema Imlek. Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik dengan perayaan Imlek. Perayaan Imlek kali ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Nah, ini perlu jadi perhatian pemirsa, waspada pencopet beraksi di keramaian Festival Imlek 2026 yang digelar di kawasan Bundaran HI Jakarta. Karena sejumlah pengunjung ini kehilangan ponsel mereka. Seorang copet lansia diamankan Satpol PP di acara Festival Imlek Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah saat melakukan aksinya dan langsung diamankan petugas dari amukan massa. Momen acara Festival Imlek 2026 yang ramai pengunjung dimanfaatkan kompeten pencopet untuk beraksi. Banyak pengunjung yang kehilangan ponsel mereka, termasuk salah satunya warga negara asing asal Thailand. I just went to the Grand Indonesia, right? And I saw the event about Lunar New Year, and I have some camera, and I think I'm on my take a picture, and then on the way back, I think because it's very crowded on the concert, something I think it's on that time I got. So where did you put your phone? Like your back pocket or your front? In pants. Pocket. So what kind of phone did you lost? Like what kind? iPhone or iPhone 15 Plus. iPhone 15 Plus. In case. Selain WNA Thailand, sejumlah pengunjung lain juga menjadi korban pencopetan. Guna dimintai keterangan, para korban terduga pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bakso berisi narkoba nyaris diseludupkan ke lapas Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Bakso narkoba dibawa pengunjung lapas untuk diberikan pada seorang narapidana. Ada saja cara yang dilakukan para pengedar narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya. Pengunjung lapas narkotika Pangkal Pinang, Bangka Belitung kepergok menyembunyikan narkoba jenis sabu di dalam bakso. Peristiwa bermula dari kecurigaan petugas terhadap bungkusan bakso yang terdeteksi mesin X-ray mengandung benda mencurigakan. Kemudian petugas membongkar bungkusan bakso dan menemukan 6 paket sabu dan 4 butir pil ekstasi di dalamnya. Rencananya narkotika jenis sabu dan ekstasi ini akan diberikan kepada salah satu narapidana. Dan kita lakukan pengembangan kepada yang tersangka, siapa yang dibesuknya di LP. Ternyata setelah mendapatkan data, kita lakukan pemeriksaan yang dibesuk tadi, yaitu napi yang ada di LP berinisial AR dan IW. Setelah kita cek urin terhadap napi ini, positif urinnya mengandung. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3. Permohonan itu disampaikan melalui surat yang telah dikirim ke Irwasum Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tiva mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Polisi Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus fitnah ijazah palsu Jokowi.
Permintaan ini dilayangkan menyusul diterbitkannya SP3 kepada 2 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kubu Roy menilai jika 2 tersangka lain bisa dihentikan kasusnya, maka Roy, Rismond, dan Tifa harus bisa diperlakukan sama. Selain itu, permohonan penghentian kasus Roy Suryo CS juga didasari oleh keterangan ahli yang dihadirkan yaitu mantan Wakapolri Ogroseno. Ini adalah press conference kita yang penting karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh saudara Alkatiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa. Dan nanti rekan Alkatiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada 2 prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismond Sianipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari 2 ahli kami kemarin. Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno. Sementara itu ahli dari kubu Roy Suryo CS Bonatua Silalahi mendatangi KPUD DKI Jakarta. Bonatua datang untuk menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bonatua menerima salinan ijazah Jokowi yang diserahkan ke KPUD saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu. Permintaan penyerahan salinan ijazah Jokowi ini telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat yang menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Pusat juga sudah memberikan salinan ijazah Jokowi tahun 2014 dan 2019 yang digunakan untuk mencalonkan diri saat Pilpres lalu. Nantinya KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua akan kembali menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang administrasi. Sebelumnya KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Dokumen itu diunggah Bonatua ke media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi, fotokopi ijazah, ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna, tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang, yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah.
Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Jokma Nusantara Bersatu Andi Aswan mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan pelaporan terhadap Respon Sianipar terkait dugaan penggunaan ijazah palsu S2 dan S3 dari Yamaguchi University. Pelaporan diajukan Andi terkait dugaan ijazah palsu S2 dan S3 penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Respon Sianipar yang merupakan lulusan Universitas Yamaguchi. Hal itu diketahui lantaran warna ijazah S3 milik Rismon terlihat berbeda. Andi menyebut polemik terkait ijazah ini sebagai maling teriak maling. Panggilannya Bang Bill ya, panggil topik dilaki itu Bang Bill ini mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mensreanya ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi ya. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang mereka lakukan mempolarisasi kehidupan masyarakat kita sehingga terbelah yang di bawah. Biar bagaimanapun kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Kembali bersama kami, pemirsa, tradisi ziarah dan pembersihan makam berlangsung turun-temurun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mulai dari TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. TPU Karet Bifak menjadi salah satu TPU yang ramai didatangi oleh para peziarah jelang Ramadan. Para peziarah datang untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari tradisi. Selain mendoakan, para peziarah juga membersihkan makam dari rumput liar dan daun-daun kering. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka datang ke komplek pemakaman umum Sabtu pagi untuk bersih-bersih seluruh area komplek dari rumput liar. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga membersihkan makam para leluhurnya sekaligus memanjatkan doa. Biar nanti pas begitu menjelang puasa, makam atau kubur itu pada bersih. Jadi insya Allah kalau seandainya bersih, kita nyaman dilihatnya, Pak. Berarti Bapak sendiri tadi bersih makam keluarga atau gimana? Keluarga juga, ya umum juga. Selain mempererat tali silaturahmi sesama warga, tradisi turun-temurun ini juga dilakukan sebagai unsur rohaniah menjelang bulan puasa. Itu tradisi masyarakat biasanya menyambut kehadiran bulan Ramadan, mereka bersih-bersih di pemakaman untuk meningkatkan kecintaan kepada para leluhurnya. Usai pembersihan di komplek pemakaman, aksi bersih-bersih juga dilanjutkan ke masjid dan mushola di desa masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengikut adat Bono Keling dari berbagai penjuru Jawa Tengah berkumpul di Desa Pekuncen, Banyumas untuk mengikuti ritual tahunan unggahan. Tradisi ini dilakukan sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ribuan pengikut adat Bono Keling di seluruh Jawa Tengah berkumpul di Desa Pekuncen, Banyumas. Mereka mengikuti ritual unggahan tahunan sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Para peziarah menyelesaikan laku lampah, sebuah perjalanan spiritual yang membentang puluhan kilometer sambil membawa berbagai macam hasil bumi dan berkumpul berziarah di pemakaman Bono Keling. Unggahan merupakan tradisi yang melibatkan doa dan syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan, serta sarana untuk membersihkan diri dan menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya adalah
namanya perlombaan unggahan yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada menjelang mendekati bulan puasa sininya. Karena masyarakat komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap semuanya berkunjung ke sini karena untuk meneruskan dan juga termasuk untuk ziarah makam akan menjalankan ibadah puasa. Pada ritual tersebut, mereka juga membawa hewan ternak seperti kambing atau sapi untuk disembelih sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Tradisi ini dilakukan setahun sekali, biasanya pada hari Jumat terakhir bulan Ruah atau menjelang Ramadan. Jelang Ramadan, emak-emak tumpah ruah di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka berburu baju gamis bini orang yang sedang viral. Kepadatan pengunjung terlihat di Pasar Tanah Abang. Warga dari berbagai daerah berburu untuk membeli kebutuhan lebaran, mulai dari busana muslim seperti baju koko, gamis, abaya, mukena hingga perlengkapan lainnya. Salah satu baju muslim yang menjadi incaran yakni gamis bini orang yang viral di media sosial. Sejumlah pedagang mengatakan bahwa penjualan busana muslim melonjak sejak awal tahun ini. Para pembeli menyebut memilih mempersiapkan baju lebaran lebih awal untuk menghindari keramaian saat puasa nanti. Jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat, dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, Satgas Pangan pun segera menyelidiki penyebab kenaikan harga. Harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Ramadan terus meroket. Tim gabungan dari Satgas Pangan Polda Jabar dan Pemkot Cimahi menyidak pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam sidak, ditemukan sejumlah bahan pokok jelang puasa yang mengalami kenaikan harga. Seperti daging sapi dari harga normal Rp130.000 kini naik mencapai Rp150.000 per kilogram. Daging ayam dari Rp38.000 kini menyentuh Rp45.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit merah dari harga Rp50.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan akibat permintaan yang tinggi dari konsumen jelang puasa. Pedagang pun mengaku kesulitan jika harus mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Menurut Ibu sih anggapannya bagus juga sih kalau dimisalkan biar masyarakat juga tahu bahwa menjelang hari besar itu semua bahan pokok pasti mengalami kenaikan. Cuman kita juga disesuaikan dengan penerimaan kita dari bandar-bandar karena memang hari ini dari kemarin itu sudah H-7 kita sudah 42.000. Masalah harga kalau dimisalkan dari atas menekan dengan target harga yang harus dikeluarkan, dimisalkan harus ngejual ayam di target dari pemerintah harus mengeluarkan harga segitu, harusnya ada kerjasama dengan pemerintah untuk ke tempat-tempat bandar-bandar atau yang memasok kita selaku konsumen gitu. Jadi sama semua harganya? Sama, jadi kita diratakan sama termasuk yang di pinggir-pinggir jalan karena kita terus terang aja di pinggir jalan jauh lebih beda. Kadang-kadang nyampe 5.000 kita bisa. Hasil dari pantauan secara umum ada beberapa komoditi yang masih sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan pemerintah. Namun ada beberapa komoditi juga yang yang ternyata ada mengalami kenaikan. Penjualan untuk daging sapi, ya, daging sapi yang paha atas tadi ada mencapai 140. Namun demikian kami sudah berikan teguran kepada penjual untuk tetap menjual seharga Rp130.000 sesuai dengan harga acuan penjualan pemerintah. Namun demikian kami nanti akan tetap melakukan penelusuran ke distribusi atau tempat pemotongan untuk memastikan harga tetap stabil selama bulan puasa. Tidak hanya di Cimahi, Jawa Barat, komoditi daging sapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara juga mengalami kenaikan yang kini mencapai harga Rp180.000 per kilogram. Menurut pedagang daging, kenaikan harga dipicu karena naiknya harga sapi hidup serta mahalnya ongkos angkut dari luar daerah.
Tidak hanya daging sapi, berbagai kebutuhan lain seperti cabai, bawang, serta sayuran juga ikut naik. Warga berharap pemerintah segera melakukan upaya penstabilan harga karena dipastikan kebutuhan warga saat puasa hingga Lebaran nanti akan semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bulan puasa tinggal hitungan hari, tapi harga bahan pangan makin menjadi-jadi. Kalau jatah belanja sehari 50.000 dibawa ke pasar di daerah Jabodetabek, kira-kira dapat apa ya pemirsa? Berikut liputannya. Kurangin apa yang perlu, apa yang enggak. Pokoknya diirit-irit lah, apalagi sekarang kan banyak, apalagi bahan pangan kan pada naik. Berhemat jadi satu-satunya pilihan bagi para ibu agar uang belanja yang pas-pasan tetap cukup memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari. Sepekan sebelum Ramadan, harga sejumlah bahan pangan belum turun, malah makin naik. Harga ayam dan telur, dua sumber protein andalan kelas menengah naik tinggi. Harga cabai-cabean bahkan meroket 2 kali lipat. Di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat, harga ayam potong naik dari Rp38.000 jadi Rp42.000 per kilogram. Tak hanya ayam potong, telur ayam pun ikut naik yang biasanya Rp28.000 jadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan tajam bahkan terjadi pada harga cabai-cabean. Di Pasar Ceger, Tangerang Selatan, Banten, harga cabai rawit merah tembus Rp100.000 per kilogram dari biasanya hanya Rp60.000. Tidak hanya rawit merah, hampir semua harga cabai kompak naik. Jadi kalau warga bawa uang Rp50.000 belanja ke pasar di Jabodetabek, kira-kira hanya bisa bawa pulang ayam setengah kilo, telur 1/4 kilo, cabai rawit merah 1 ons, dan bawang merah dan bawang putih Rp10.000. Jatah belanja itu belum termasuk beras, minyak goreng, dan sayur mayur. Maka berhemat menjadi satu-satunya pilihan. Belinya 1 kilo, sekarang belinya setengah, gitu. Belanja yang lain. Gitu. Kita mau datang bulan suci Ramadan ya, kalau bisa diturunkan lah. Ya untuk para pedagang kasihan juga yang dagang-dagang makanan-makanan matang gitu loh. Menjelang bulan Ramadan, masyarakat berharap pemerintah menggelar pasar murah beberapa bahan pokok untuk meringankan kebutuhan di bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mulai menyusun aturan terkait pembayaran tunjangan hari raya untuk seluruh aparatur sipil negara Lebaran tahun ini. Meski demikian, belum dapat dipastikan berapa nominal secara keseluruhan. Rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Ya pemirsa, Kementerian Koperasi bersama Badan Pengentasan Kemiskinan bersama melakukan percepatan pengentasan kemiskinan permanen melalui penguatan badan usaha koperasi. Salah satunya dengan membangun koperasi berbasis komunitas di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kementerian Koperasi bersama Badan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin resmi menjalin sinergi strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan permanen melalui penguatan badan usaha koperasi melalui nota kesepahaman yang dilakukan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dengan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Langkah ini dipandang Ferry nantinya masyarakat yang masuk dalam kategori miskin akan didorong menjadi anggota koperasi dan menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang akan dikembangkan oleh Kopdes atau KEL Merah Putih. Dengan cara ini pengentasan kemiskinan ekstrim diyakini akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sejalan dengan bertambahnya jumlah Kopdes KEL Merah Putih yang beroperasi. Kami membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih baik dalam proses pembentukan akte badan hukumnya maupun sekarang masuk ke dalam tahap pembangunan fisiknya. Kami menemukan beberapa hal yang perlu kami sinergikan dengan BP Taskin untuk bisa bagaimana nanti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini selain bisa menjadi instrumen penggerak ekonomi masyarakat di desa-desa dan kelurahan, tapi juga bisa sekaligus ikut membantu memecahkan masalah kemiskinan yang ada di desa-desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan membangun koperasi berbasis komunitas di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang dilakukan dengan pendampingan manajemen dan akses pemodal agar koperasi yang dibentuk tersebut tidak berhenti di tengah jalan.
Sementara itu, Kepala BP Taskin menyambut baik sinergi percepatan pengentasan kemiskinan permanen melalui penguatan badan usaha koperasi sebagai langkah nyata dalam mempercepat pengentasan kemiskinan secara permanen. Menurut Budiman, koperasi menjadi satu-satunya lembaga ekonomi kerakyatan yang bisa menghapus kemiskinan ekstrim di masyarakat. Nantinya BP Taskin tidak hanya menyediakan data-data penduduk miskin, tapi juga akan terlibat dalam monitoring dan evaluasi program yang dijalankan bersama Kemenkop. Dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba program percepatan pengentasan kemiskinan melalui koperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Kan tidak ada pengentasan kemiskinan permanen tanpa koperasi. Tanpa koperasi, Anda seperti menuangkan air ke bak yang bocor. Tugas Kementerian Koperasi adalah memastikan yang terentaskan itu permanen, tidak lagi jatuh miskin. Ya, tadi saya ibarat main bola. Kemenkop ini. Pemirsa, rencana kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi perhatian kalangan akademisi. Perjanjian itu dinilai berdampak strategis terhadap perdagangan dan arah kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia. Rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariffs antara Presiden Prabowo dan Donald Trump pada 19 Februari mendatang mendapat sorotan akademisi. Rektor Universitas Kristen Indonesia Profesor Angel Damayanti menilai hubungan dagang dengan Amerika Serikat perlu terus dijaga sebagai pasar strategis bagi ekspor Indonesia. Sementara itu, pemerintah diminta mengkaji setiap klausul kesepakatan agar benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Yang jauh lebih penting sebenarnya bukan perjanjiannya itu sendiri, tapi bagaimana pemerintah Indonesia mempersiapkan konstituen di dalam negeri, pengusaha-pengusaha di dalam negeri untuk mereka siap menghadapi katakanlah tadi ada tarif atau ada persaingan dagang atau ada pasar-pasar yang mungkin akan menjadi jauh lebih menguntungkan dibandingkan pasar yang lainnya, atau ada produk-produk yang menjadi keunggulan dan mungkin produk-produk yang dulu kita anggap unggul sekarang malah tidak unggul gitu ya, karena arah dunia hari ini mereka kelihatannya sedang mengincar Indonesia karena di Indonesia ini banyak sekali minat. Kembali bersama kami, pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta terus berupaya memperkuat pembangunan di ibu kota. Salah satunya yaitu mengadakan pameran dengan isu tujuan pembangunan di Museum Bahari. Wakil Gubernur Jakarta meresmikan pameran Sustainable Development Goals SDGs Corner di Museum Bahari, Jakarta Pusat. Ruang ini dihadirkan sebagai wadah belajar kolaboratif untuk mengajak publik memahami masa depan Indonesia melalui perspektif kemaritiman dan kehidupan pesisir. Pameran SDGs Corner sengaja digelar di Museum Bahari sebagai pengingat Jakarta tumbuh sebagai kota pesisir dan maritim. Sebagai kota pesisir, Jakarta dihadapi tantangan seperti perubahan iklim, kenaikan muka air laut hingga banjir rob. Corner ini menghadirkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari keseharian masyarakat maritim yang merupakan identitas Indonesia yang telah hidup dan berkembang selama berabad-abad. Ke depan, pengunjung museum tidak hanya akan menyelami kejayaan sejarah maritim kita, tetapi juga memahami isu pembangunan masa depan, bahkan menjadikannya ruang diskusi yang melahirkan solusi. Sambut tahun baru Imlek, umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah mulai membersihkan patung dewa di kelenteng Hoktek Bio. Pembersihan dilakukan menggunakan air langit yang berasal dari air hujan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menyambut tahun baru Imlek 2577 Kongzili. Selain merapikan dan membersihkan seluruh area, mereka juga membersihkan puluhan patung dewa dan berbagai peralatan yang ada di tempat ibadah Tridharma Kelenteng Hoktek Bio. Pembersihan patung dewa juga tidak menggunakan air biasa, yakni menggunakan air yang turun langsung dari langit atau air hujan yang ditambah campuran teh agar warna patung tidak pudar.
Ini kita menggunakan air yang benar-benar jatuh dari langit. Jadi kita 1 minggu sebelum itu kita pasang ini ember ini untuk kita menampung air hujan. Yang airnya benar-benar tidak menyentuh apa yang benar-benar kita tampung dari langit. Tujuannya memang ini air ini kita harus bersih. Kegiatan serupa juga digelar warga keturunan Tionghoa di Kelenteng Siangma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembersihan Rupang Dewa Dewi dimulai dari lantai 1 yang akan berlangsung selama 4 hari hingga ke lantai 4 kelenteng. Pembersihan Rupang Dewa Dewi merupakan tradisi tahunan bagi warga Tionghoa yang dilakukan sepekan sebelum perayaan Imlek. Dengan rumah ibadah yang bersih, umat Tridharma berharap dapat menyambut tahun baru dengan hati yang bersih, serta lebih menghayati datangnya tahun baru yang diikuti dengan semangat dan harapan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang Hari Raya Imlek, pedagang pernak-pernik Imlek di Petak 9 Glodok, Jakarta Barat dibanjiri pengunjung. Mayoritas pengunjung mencari angpau hingga lampion cantik dengan harga murah. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, kawasan legendaris Petak 9 di Glodok, Jakarta Barat kembali berdenyut dengan semarak merah khas perayaan Tionghoa. Ornamen merah, lampion yang menggantung di udara, serta bangunan bergaya arsitektur Tionghoa semakin memperkuat atmosfer khas perayaan Imlek. Lorong-lorong pasar kembali dipadati pembeli yang mencari dekorasi terbaik untuk menyambut Tahun Baru. Pengunjung mulai ramai berdatangan sejak pagi hingga menjelang petang, didominasi warga keturunan Tionghoa yang berburu kebutuhan perayaan. Dari berbagai hiasan yang dijual, lampion berputar menjadi salah satu produk paling diminati. Untuk lampion, harga berkisar mulai Rp100.000 untuk model standar hingga Rp2 juta untuk ukuran besar dengan desain khusus. Selain lampion, amplop angpau, stiker kaligrafi Mandarin, hingga bunga mehua juga tetap menjadi barang yang paling dicari. Harga pernak-pernik pun bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan desain. Aktivitas jual beli di pusat pernak-pernik Imlek ini menunjukkan tren positif. Sejumlah pedagang mengaku jumlah pengunjung tahun ini lebih ramai. Para pedagang bisa mendapatkan total omzet 5 hingga 10 juta rupiah per harinya. Meningkatnya aktivitas belanja ini mencerminkan optimisme masyarakat dalam menyambut pergantian tahun menurut astrologi Tionghoa yang kali ini memasuki tahun kuda. Para pedagang berharap momentum ini menjadi titik balik kebangkitan ekonomi di kawasan Glodok. Pasar Petak 9 tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga ruang pengalaman budaya yang menyatukan sejarah, tradisi, dan kehidupan modern Jakarta. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Jakarta, kota yang sangat majemuk, kini semakin ramai dengan hari raya umat beragama. Salah satunya ditandai dengan gelaran lampion bernuansa Imlek di sejumlah titik di Jakarta yang bisa dinikmati seluruh warga dari berbagai latar belakang. Jakarta Light Festival 2026 digelar kembali di Bundaran HI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar Festival Imlek Jakarta yang digelar dari 13 hingga 17 Februari 2026. Dihiasi dengan beragam lampion dan ornamen Tionghoa yang menghiasi sepanjang kawasan Bundaran HI untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek, nantinya menghadirkan pertunjukan LED drone, barongsai hingga tari liong. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam beragaman Indonesia. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam keberagaman Indonesia. Jakarta akan menjadi kota yang inklusif, kota global, kota bagi siapapun, bagi semua agama-agama yang diakui pemerintah, termasuk tentunya merayakan Imlek yang ada di Jakarta. Dan seperti yang saudara ketahui,
warga Tionghoa atau Tionghoa ini mempunyai kontribusi yang luar biasa di dalam adat Betawi. Sehingga dengan demikian alkulturasi yang terjadi di Jakarta ini sebagai salah satu contoh bahwa Jakarta ini memang kota yang penuh warna, colorful. Jakarta Light Festival juga menghadirkan berbagai rangkaian acara menghibur para pengunjung. Atraksi yang dinamis dan iringi musik yang meriah menambahkan semarak perayaan Tahun Baru Imlek di ibu kota. Kita mengisi acara, jadi kita kayak nyanyi-nyanyi gitu di pinggirnya. Paduan suaranya. Benar banget. Kita 22 ya, 22. Berapa nih? 8 lagu, benar. Kian Mimi, kongsi-kongsi, jali-jali, benar. Tanah air tuh. kongsi nih ya. Kongsi ya. 1, 2, 3. Kongsi nih ya, kongsi nih. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan untuk menertibkan jalan dan menghindari kemacetan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ruang rekreasi sekaligus momen kebersamaan bagi masyarakat yang mengisi libur panjang Imlek. Dari Jakarta, Berliana Melani, Leman iNews melaporkan. Perayaan Imlek di Jakarta semakin meriah dengan hadirnya atraksi barongsai menari di Danau Senayan Park. Atraksi barongsai menari atau Aerial Lion Dance akhirnya tampil perdana di Jakarta setelah sebelumnya sukses memukau penonton di Guangxi, China dan Sydney, Australia. Sesuai namanya, atraksi ini menampilkan barongsai yang seolah terbang dan menari di atas permukaan danau dengan koreografi yang menarik. Pengunjung juga berkesempatan memberikan ampau langsung kepada penampil barongsai saat atraksi berlangsung. Atraksi barongsai menari di Danau Senayan Park berlangsung hingga 17 Februari 2026 pada pukul 17.00 hingga 19.00. Ya, selain di Danau Senayan, atraksi menarik juga ada di Taman Mini Indonesia Indah. Mari kita pantau langsung keseruan di sana. Sudah ada rekan Naura di Danau Senayan dan Ahmad Muharlin di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat sore Naura dan Ahmad. Ya, kita ke Naura dulu. Naura, gimana atraksi barongsainya di Senayan? Kalau tadi lihat VT-nya seru ya, unik, sesuatu yang baru. Gimana Naura? Ya, selamat sore Juno dan pemirsa. Sekarang tadi saya baru saja menyaksikan penampilan dari barongsai yang beratraksi di atas air. Tapi memang tadi pukul 17 waktu Indonesia Barat sudah dimulai. Namun saat ini memang sudah selesai. Tapi kita masih bisa melihat ada beberapa barongsai yang atraksi di atas air. Juru kamera saya Jamie Jasin akan memperlihatkan kepada pemirsa. Itu dia untuk barongsai merah yang ada di atas air. Menarik sekali. Dan tadi dari pengunjung ini bisa memberikan angpau langsung ke barongsai yang di atas air. Dan memang ini adalah salah satu barongsai, tadi ada 2 barongsai, yaitu ada yang warna merah, kemudian ada juga yang warna putih. Ini menjadi suatu hal yang unik dan pertama di Indonesia, langsung dari Cina hadir di Indonesia di Danau Senayan Park. Dan untuk mengetahui kapan saja acara ini berlangsung dan pukul berapa saja, saya sudah bersama dengan Mas Daniel. Mas Daniel ini sebagai Markom Manager dari Senayan Park. Selamat sore Mas Daniel. Oke Mas Daniel, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan event ini berlangsung dari tanggal berapa hingga tanggal berapa? Ya, untuk event Flying Lion Dance ini kita berakhir di tanggal 17 Februari. Jadi setiap harinya itu ada 2 sesi, jam 5 sore dan jam 7 malam. Jadi untuk warga Jakarta dan sekitarnya langsung aja datang ke Senayan Park karena hanya sampai dengan tanggal 17 Februari. Oke, kalau gitu Mas Daniel, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, dan untuk pengunjung yang ingin melihat barongsai atraksi di atas air ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Namun saya sarankan kalau untuk pengunjung yang mau datang ke sini, saya sarankan hadir lebih awal supaya bisa dapat posisi terbaik tepat berada di sini nih. Seperti pengunjung yang sudah hadir ada di sini. Halo, selamat sore semuanya. Ramai sekali Juno dan pemirsa. Seandainya Juno dan juga pemirsa bisa hadir di sini untuk menyaksikan secara langsung. Juno kembali ke studio.
Baik, Naura, seru sekali ya di Senayan Park nanti sampai tanggal 17 Februari kalau nggak salah ya. Alright, Naura, thank you. Terima kasih. Kita ke Muharlin langsung di Taman Mini Indonesia Indah. Muharlin, ini kalau saya lihat kamu lagi ada di Danau Archipelago ya. Silakan Muharlin. Apa show director ya? Baik, Muharlin. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Ini memang di belakang saya juga sudah baru saja selesai sejumlah pertunjukan tari-tarian khas Imlek, bernuansa Imlek begitu, yang mana salah satu yang disuguhkan bagi para pengunjung dari pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah di momen libur tahun baru Imlek tahun ini. Dan untuk mengisi liburan begitu di Taman Mini Indonesia Indah ini sendiri, tadi juga untuk di pintu depan sejumlah ornamen nuansa Imlek juga disuguhkan ya begitu. Kemudian tadi di belakang saya juga kebetulan telah selesai di pertunjukan tari. Dan untuk lebih mengetahui apa saja sih yang disuguhkan oleh pihak pengelola Taman Mini ini dan terlebih untuk pertunjukan tari-tarian bernuansa Imlek, ini sudah bersama saya show director dari Taman Mini Indonesia Indah dengan Mas siapa Mas? Boleh namanya? Ya, saya dengan Heru. Mas Heru, bisa diceritakan nggak tadi untuk hari ini ada pertunjukan apa aja Mas di panggung budaya ini sendiri? Oke, untuk menghadirkan acara dari long weekend ini, kita mengadakan yaitu adalah Festival Pecinan nanti sampai tanggal 17 Februari 2026. Ya, banyak atraksi budaya yang kita persembahkan, mulai dari Plaza Korea Agung tadi itu ada kayak barongsai, terus juga ada wushu. Dan untuk jam 5 sore tadi sampai jam 6 tadi kita sudah mempersembahkan tarian spesial Imlek yang merupakan rangkaian daripada Festival Pecinan di 2026 ini. Yang tadi kita persembahkan adalah yaitu tarian Seribu Tangan, tarian Dewi Kuan Yin, dan juga tarian berbagai macam tariannya untuk memeriahkan Gongsi Pai Choi atau Happy New Year untuk 2026 hari ini. Seperti itu, Mas. Untuk yang kegiatan bernuansa Imlek akan diselenggarakan berapa hari ke depan? Oke, kita akan sampai tanggal 17 Februari 2026. Nanti beberapa titiknya adalah yaitu di Plaza Korea Agung, tepatnya di depan Museum Indonesia. Itu akan ada persembahan, itu jam 4 sore sampai jam 5 itu selalu ada persembahan setiap sampai tanggal 17 Februari 2026 nanti. Dan untuk di Amphitheater Panggung Budaya, nanti pamungkasnya jangan lupa nanti di tanggal 16 Februari 2026 itu akan ada pertunjukan kecak, yaitu Majestic Kecak Dance. Ini kalau nggak datang duluan, karena nanti bisa scan barcode di beberapa spot yang sudah kami sediakan, nanti ada QR-nya, karena untuk okupansinya terbatas, seperti itu. Nanti berlangsung sama 2 hari ke depan ya Mas, masih ada pertunjukan? Iya, sampai tanggal 17 Februari 2026. Pokoknya kalau nggak ke Taman Mini itu rugi bang, karena TMI sudah beda cerita. Siap, terima kasih Mas Heru atas informasinya. Dan begitu Juno, tadi informasi dari salah satu show director di Taman Mini Indonesia ini menyatakan akan ada sejumlah pertunjukan bernuansa Imlek untuk sampai tanggal 16 dan juga 17 Februari mendatang. Dan memang Taman Mini Indonesia ini sendiri memang menjadi pilihan destinasi favorit keluarga untuk mengisi waktu liburan mereka, yang mana dengan harga yang cukup terjangkau, Taman Mini Indonesia Indah ini memang menjadi tempat favorit dan juga menyajikan berbagai pertunjukan yang bisa dinikmati oleh keluarga khususnya yang berada di Jabodetabek untuk mengisi liburan tahun baru Imlek ini. Kembali ke Juno. Baik, Muharlin ya, seru sekali tadi di Taman Mini dan juga Senayan Park ada Naura. Terima kasih banyak semuanya teman-teman, selamat liputan, selamat jalan-jalan juga. Semoga nanti Imleknya, Ramadan juga semuanya lancar ya di minggu-minggu ini. Terima kasih banyak Naura, Ahmad Muharlin, sehat-sehat, thank you. Di Rawabelong, Jakarta Barat juga ada festival bandeng yang digelar hingga hari ini. Belasan penjual ikan bandeng segar jadi daya tarik warga jelang perayaan Imlek. Festival Bandeng Rawabelong dibuka oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung serta Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Fauzi Bowo. Tahun ini Festival Bandeng Rawabelong mengusung tema harmoni tradisi Betawi dan Tionghoa menuju Jakarta, kota global dan berbudaya. Di festival ini pengunjung dapat membeli berbagai ukuran ikan bandeng segar baik per ekor maupun per kilogram. Ya, di Festival Bandeng Rawabelong, Gubernur Jakarta Pramono Anung memborong ikan bandeng. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar seberat 14 kg.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri sekaligus membuka Festival Bandeng Rawabelong di Jakarta Barat. Pramono didampingi Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah meninjau pedagang yang menjual ikan bandeng dengan berat bervariasi. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Bandeng yang telah dibeli rencananya akan diberikan kepada Wali Kota Jakarta Barat agar diolah menjadi sajian makanan. Ia bahkan meminta agar hasil olahan bandeng tersebut dapat diantar langsung ke rumahnya. Tadi sambil berjalan dari depan sampai dengan tempat duduk, saya sudah membeli 3 bandeng. Termasuk bandeng yang paling besar tadi 14,67 kg. Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi kepada seluruh warga Betawi atas pelaksanaan Festival Bandeng Rawabelong. Ia mengaku hari ini merupakan kedua kalinya datang ke Festival Bandeng Rawabelong. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Demi menjaga toleransi, sebuah vihara di Jember menggelar pesta kue keranjang. Acara ini tak hanya didatangi umat Tionghoa, tapi juga umat Muslim turut mencicipi kue identik Imlek ini. Kue keranjang identik dengan perayaan Imlek di tahun 2026 atau perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Vihara Jagatnata Maitreya di kota Jember, Jawa Timur menggelar pesta kue keranjang. Tak hanya makan kue keranjang, dalam pesta ini tamu yang datang dapat memasak bersama kue khas ini. Enak Pak, nggak seberapa manis tapi enak ini teksturnya itu dia ini agak kayak dodol itu, tapi enak kok ini. Kue keranjang itu digunakan untuk itu ciri khas untuk Imlek, kue Imlek. Hanya keluarnya setahun sekali aja. Dibagikan ke sanak saudara atau gimana? Iya, ke sanak saudara untuk kita kalau untuk leluhur. Antusias warga non-Tionghoa nyatanya cukup besar. Acara ini tentunya untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Cina, sekaligus mempererat tali silaturahmi masyarakat dan meningkatkan rasa persaudaraan antar umat beragama. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.